Halo sobat pemancing semua, selamat tahun baru, semoga sehat selalu di tahun yang baru ini ya. Salam amis sebelumnya ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang sebuah aplikasi yang menurut saya sangat penting jika teman-teman suka mancing di pinggiran laut ataupun di tengah laut. Jadi aplikasi ini membantu kita untuk melihat pasang surut, di mana pasang surut itu sangat krusial kalau kita mau mancing di pinggiran laut ataupun di tengah laut. Nah, mungkin sebagian teman-teman pemancing yang lain sudah tahu lah, tidak asing lagi tentang aplikasi ini. Tapi teman-teman yang belum tahu, ini mungkin bisa menjadi referensi atau sedikit pengenalan cara menggunakan aplikasi ini, juga membantu kita memaksimalkan strike waktu memancing di pinggiran ataupun di tengah laut ya. Nah, nama aplikasinya TideChat yang free version. Ini besutan dari 7Gear. Nah, logonya seperti ini ya. Oke, ini saya sudah install, kita open aja. Nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama-tama teman-teman butuh setting adalah bagian atas. Ini ya, karena lokasi saya suka mancing ataupun dekat kota saya tinggal adalah Kota Belawan. Itu adalah wilayah di dekat lautnya, biasa saya mancing di sana setiap minggunya. Jadi saya tag di situ titik pasang surutnya. Jadi kalau teman-teman berada di wilayah lain, ini bisa diubah. Tekan yang menu tadi di samping Belawan ini ya, seperti ini. Dicari. Kalau nggak ada di sini boleh search, tekan search di sini. Lalu teman-teman boleh ketik kata kunci kota yang berada dekat laut yang tempat teman-teman biasa pergi mancing punya. Setelah itu boleh ditekan, dipilih, dan kembali ke menu awal seperti ini. Nah, karena beda kota itu beda jadwal pasang surutnya dan ketinggiannya pun berbeda-beda. Jadi harus dipastikan ini atasnya dulu adalah titik poin di mana teman-teman berada atau biasa pergi mancing punya. Oke, kita lihat di bawahnya kembali, yaitu new. Ini ada satu keterangan tanggal. Kalau today ya, ini dia akan default akan menunjukkan data hari ini pasang surutnya. Nah, di samping kirinya ini ada new moon atau posisi bulan ya. Ini ada presentasi posisi bulannya. Nah, kalau saat ini berarti hari ini bulan mati. Bulan mati di mana posisi bulan itu tertutup bumi sehingga cahaya matahari nggak kena bulan. Jadi seakan-akan bulannya hilang atau bulan mati, atau biasa disebut juga new moon atau bulan baru. Nah, ini artinya posisi bulan berada cukup dekat, paling dekat mungkin dengan bumi selama dia memutari bumi. Itu biasa menyebabkan pasang yang cukup tinggi dan surut yang cukup tinggi. Nah, ini juga dapat dilihat dari gelombang itu. Ini adalah grafik gelombang pasang surutnya ya. Nah, di samping kanannya ini adalah cuaca, di mana hari ini menurut aplikasi ini memberikan informasi bahwasanya sedang berawan dengan prediksinya 55%. Jadi kalau berawan ini sangat enak untuk mancing ya. Ini kalau logonya ada matahari berarti cerah. Kalau berawan, maksudnya kalau berawan aja itu artinya mendung-mendung aja. Jadi cukup enak sih. Dan memang hari ini rata-rata sepanjang hari hampir mendung. Tapi sore hari agak keluar matahari sebenarnya. Nah, untuk tidak sendiri saya harus akui kalau prediksi cuacanya belum begitu akurat ya. Tetapi kalau untuk gelombang pasang surutnya cukup akurat ya. Makanya saya suka memakai aplikasi ini sebagai referensi untuk memancing. Nah, selanjutnya kita melihat yang tengah ini. Bagaimana sih cara bacanya? Nah, untuk posisi yang warna-warna kuning ini, yang tengah ini adalah waktu pagi ke sore hari ya. Sedangkan kalau yang biru ini adalah waktu dari sore ke malam hari. Nah, kalau kita lihat ini yang gelombang ini kita bisa tekan ya. Jadi keterangannya pada jam sekian. Nah, ini contohnya pada jam 11 begitu ketinggian airnya sudah mencapai 4,4 feet. Kalau kali 30 mungkin 430 cm ya maksudnya ya. 120 cm
artinya 1,2 meter lah ya. Ini kita setting dulu deh, bingung soalnya. Nah, ke meter. Oke. Kalau settingannya di sini ya. Oke, kita kembali. Nah, ya betul, 1 sekian meter ketinggiannya. Nah, kalau kita lihat biasanya bulan penuh, bulan new moon ini yang seperti saya katakan tadi akan menyebabkan surut yang luar biasa dan pasang-pasang yang luar biasa juga. Nah, biasanya kalau posisi seperti ini kita tidak suka mancing. Kenapa? Karena durasi mancing yang optimal itu nggak lama. Biasanya optimal yang mancing itu waktu airnya pasang dan pada saat airnya surut begitu. Nah, kalau posisi ini mungkin yang bagusnya kalau kita datang pagi-pagi jam 7 gitu sampai jam 8 sampai ke bawah kita mancing. Ini cukup baik juga, galak juga sih ikannya karena airnya baru mulai mau naik. Jadi mulai mau asin ya. Biasa ikan-ikan peco, ikan tanda-tanda, gulama juga sering di sini. Kadang kalau hoki ya dapat siakap ya. Nah, mulainya di sini. Pada saat arus pasangnya mulai naik seperti ini, biasanya kan ada arus gitu. Nah, kenapa saya katakan optimalnya 2-3 jam kalau posisi seperti ini? Karena waktu setelah di tengah ini, airnya akan ke puncak begini, arusnya akan makin kencang dan airnya makin dalam. Biasanya ikan nggak galak lagi, karena areal lautannya atau areal pesisir itu sudah tergenangi air sehingga ikannya entah kemana-mana, berserak lah kata kita ya. Jadi itu membuat frekuensi strike-nya menurun. Ini secara pengalaman ini sering terjadi. Jadi kalau air sudah menuju puncak ini, biasa kita jarang strike. Jadi sayanglah waktunya kan. Kalau kita mancing hari itu cuma bisa mancing 2-3 jam. Sisanya kita ya cuma ya tunggu dipatok, nasib-nasiban lah begitu ya. Karena memang secara pengalaman kalau pas airnya sudah menuju puncak dan sedang turun ini, itu jarang sekali ikan yang mau makan. Nah, setelah turun mau sore, ini arusnya kencang juga. Arus mau surut ini kencang sekali. Jadi kalau arusnya kencang sekali juga, karena turunannya begitu tajam, ini biasanya pun akan susah strike ya. Biasanya banyak sampah gitu kalau di Belawan, banyak sampah kalau mau surut. Jadi kerjaan kita pemberatnya juga nggak cukup kuat untuk menahan arusnya dan akhirnya banyak sampah yang nyangkut. Jadi juga cukup susah lah kalau posisi mau surut ini kita paksakan pancing ya. Ini terjadi sampai malam jam 7. Jadi sayang sekali waktunya. Kalau kita pergi mancing hari ini mungkin optimalnya dari pagi jam 8 sampai sekitar jam 11. Sisanya ini nggak ya dapat diperkirakan akan susah strike lagi karena arusnya kencang naik dan lanjut akan kencang juga pada saat surut. Jadi posisi seperti ini kita tidak suka pergi mancing. Jadi posisi yang baik itu untuk mancing gimana? Nah, kita lihat bagian bawah ini. Di sini ada kayak tanggal begini ya. Kita tekan aja yang seperti ini. Nah, di sini untuk membantu kita untuk mempermudah mencari waktu yang baik untuk pergi mancing ya. Nah, ini barnya kan ada. Ini artinya, saya ini kan yang tanggal 3 ini kan hari ini. Nah, artinya yang kiri ini 0,3 adalah itu surut yang paling rendah itu 0,3 meter, sedangkan ketinggian maksimal untuk naik itu 2,7 meter. Air lautnya pasangnya bertambah 2,7 meter ya. Jadi kita cari yang barnya yang menyempit, mengecil. Nah, mulai tanggal 10 ini ya, kita klik tanggal 10. Gelombangnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, kalau posisi seperti ini gelombangnya kita suka mancing. Kenapa? Waktu dia turun. Jadi yang penting kalau bisa cari hari yang
untuk baik untuk pergi mancing, yaitu pada saat hari itu ada arus, itu sangat dianjurkan, tetapi arusnya jangan kencang sekali. Jadi kita cari gelombang yang boleh turun boleh naik tidak masalah, cuma nggak signifikan atau nggak begitu tajam, sehingga arusnya pun nggak begitu kencang. Karena kalau arusnya nggak ada, itu pun susah strike gitu. Jadi mesti ada arus ya. Jadi ini dari pagi kalau kita datang ke Belawan dari jam 5 begitu, waktu airnya surut ini, itu juga galak sih. Kenapa? Karena dari pasang ke surut itu akan membawa makanan dari sungai atau dari palo-palo lah ya. Palo atau di hutan bakau itu, waktu mau keluar ke lautnya, airnya waktu mau surut dia membawa makanan. Itu membuat ikan-ikan pada keluar untuk cari makan. Waktu air surut itu, di situ biasanya cukup galak. Nah, waktu jam 1 ini kurang lebih, dia pun nggak turun kandas, masih ada sekitar 0,9 meter atau 1 meter ketinggian air. Jadi masih bisa kita mancing, airnya nggak surut kandas. Jadi masih ada areal perairan yang kita bisa tetap pergi mancing ya. Lalu setelah itu dia akan naik. Naik pun juga cukup baik. Kenapa? Karena air laut kembali masuk dan airnya makin asin ya di pesisir ataupun di muara. Itu akan membuat ikan-ikan dari laut itu akan kembali masuk. Seperti ini. Jadi kalau gelombang arus pasang surutnya seperti ini sangat baik untuk pergi mancing, disarankan ya. Jadi waktu naiknya pun nggak gitu signifikan, artinya arus masuknya pun nggak gitu kencang. Ini biasanya berlangsung sampai seminggu yang arus seperti ini. Wah, ini bagus sekali nih. Dia sudah sudah naik, dia nurun ya. Dan begitu turunnya pun nggak gitu dalam, artinya berarti arusnya pun nggak gitu kencang. Ini sangat baik untuk pergi mancing. Ini juga berawan ya, berawan sangat baik juga supaya kita kepanasan. Ini juga bagus juga tanggal 13 Januari hari Jumat. Nah, ini Sabtu tanggal 15 pun sangat bagus ini. Bolehlah, biasa kita mancingnya pun hari Sabtu. Sangat mantap ini. Ke tengah pun sangat bagus ini. Jadi waktu pagi, waktu mau pasang pun sangat galak biasanya. Dan waktu tengah hari mau surut, wah ini pun cukup galak. Jadi makanan dari muara atau dari hutan bakau itu akan keluar ya, menuju ke laut. Itu membuat ikan-ikannya cukup galak. Dimana penurunannya pun nggak signifikan, 1,1 paling rendah. Itu artinya masih ada areal untuk ikannya bergerak. Jadi ikannya nggak ikut arusnya ke laut semua. Masih ada areal untuk ikannya bergerak dan dia kembali naik. Nah, biasanya ikan-ikan nggak langsung keluar ke laut ini. Waktu surut masih ada atau tahan di muara karena masih ada air. Jadi ini juga waktu yang sangat baik untuk pergi mancing ini. Oke. Jadi teman-teman ya cari tanggal yang barnya ini menyempit ya, seperti 26, 27, 28 ini, atau yang di tanggal belasan ini. Jadi kalau yang lebar-lebar seperti ini, contohnya Januari 18 ini, yang seperti ini, yang rendah ke tinggi ini arusnya pasti kencang, itu pasti dijamin. Jadi teman-teman boleh mencobanya, melihat TDS dulu sebelum pergi mancing, lalu diuji coba. Apakah benar pada tanggal 18 Januari arusnya akan tinggi naik pasangnya, lalu waktu turun akan cepat juga penurunannya, akan arus sorong ke lautnya akan kencang nggak gitu. Jadi bisa diuji aplikasi ini, dan pengalaman kita ini juga sangat akurat ya, sangat membantu untuk referensi pergi mancing. Tetapi masalahnya mungkin kita cuma ada waktu untuk pergi mancing hari Sabtu atau hari Minggu. Hari biasa nggak bisa. Jadi ya nggak masalah lah ya. Karena emang kalau mancing ya rezeki-rezekian. Jadi mau harusnya sekencang apapun, serendah apapun, ya kalau memang hokinya ya pasti dapat juga ya. Cuma ini juga sebagai referensi aja. Kalau misalnya arusnya kencang seperti ini, bagusnya ya kita cari lokasi di mana, tempat lain lah untuk pergi mancing. Contohnya kolam air tawar, contohnya kolam
air payau ya, itu ya masih bisa aja airnya nggak gitu turun signifikan ataupun naik signifikan, ataupun ya ke kolam air tawar itu juga boleh daripada ke laut, karena optimalnya cuma 2-3 jam. Jadi jauh-jauh pergi ke pinggiran laut atau ke tengah laut cuma bisa mancingnya 2-3 jam, ini sisanya harus keras ya, kadang sayang waktunya udah pergi jauh-jauh hanya mancing 2-3 jam aja. Jadi usahakan cari yang melandai ya, biasanya mulai dari bulan Sabit ke bulan Purnama. Nah, ini juga sangat bagus nih, Januari tanggal 11 ini mantap ini kalau ke tengah ini. Jadi cari yang gelombangnya nggak begitu tinggi ataupun begitu landai ya. Jadi sisanya ini ya untuk prediksi cuaca. Ini mungkin teman-teman bisa paham lah ya. Ini hari ini Selasa, Rabu. Selanjutnya ya, ada kecepatan angin juga. Jadi kecepatan angin kalau bisa jangan di atas 20 km per jam waktu mau mancing, itu sangat berbahaya ya. Cukup kencang sih. Jadi kalau di bawah 20 masih bisa. Lalu ini titik koordinat kalau mau cari titik kita, terus ini juga ini harusnya Celsius, saya lupa setting. Oke, mungkin gini aja tutorial untuk penggunaan aplikasi yang membantu kita untuk mencari waktu yang baik untuk pergi mancing di pinggiran atau di tengah laut. Jadi kalau teman-teman yang lebih paham tentang aplikasi ini, mungkin saya ada salah penjelasan, boleh sharing ya, boleh menambah saya untuk memperbaiki mana bagian yang salah. Dan di sini juga bisa cari yang pasang mati seperti ini. Nah, ini namanya pasang mati ya, jadi harusnya ya mau naik pun nggak surut kali, nggak naik kali, begini aja. Ini sangat baik juga mancing. Cuma memang kalau landai begini tengok spot juga lah ya. Kalau bisa spotnya yang memang banyak tuasan lah. Kalau kita bilang tuasan, banyak kayu-kayu yang tertambat atau batu-batuan begitu. Karena kalau nggak ada arus pun seperti ini arusnya sangat pelan nanti. Biasanya kalau nggak ada arus ikannya pun susah mau makan, karena udang kita atau umpan kita ya itu kalau nggak ada arus yang membuat dia tercium oleh ikan-ikan jarang mau menyentuhnya. Jadi memang arus juga sangat penting. Ini sangat bagus juga sih sebenarnya untuk mancing, tapi tergantung posisi spot kita lah. Sangat bagus sekali. Oke, ikuti terus ya channel kita, tetap komen, subscribe, dan like ya, dan ikuti terus keseruan kita selanjutnya. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam amis.